Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfazna wa ayyidna latal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi, yaitu hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma adifu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'li au takriri au wasfi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. Hadis memiliki beberapa kategori. Di antaranya ada yang disebut dengan hadis qudsi. Ada banyak pendapat yang memberikan pengertian tentang hadis qudsi. Nah, berikut pendapat para ulama yang memberikan pengertian hadis qudsi, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis ini disebut juga dengan hadis Rabbani dan hadis Ilahi. Dan Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya ia dianggap sebagai firman Allah yang dinukil oleh Rasulullah, tetapi dengan lafal dari beliau ini nampak jelas dari apa yang diikuti pada akhir sanadnya. Seperti ini, Rasulullah SAW bersabda dari yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Beliau juga berpendapat tentang lafal dan makna hadis qudsi. Hadis qudsi dinishabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tapi tidak dengan lafalnya. Oleh karena itu, membaca lafalnya tidak termasuk sebagai ibadah dan tidak dibaca dalam salat. Mustalahul hadis. Sedangkan dengan Abul Qahir Al-Jailani Al-Jurjani mengatakan bahwasannya hadis qudsi adalah hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui mimpi ilham. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita itu dengan ungkapan beliau sendiri. Jika dibandingkan dengan Al-Quran, meskipun maknanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini
yang membedakan tingkatan Al-Quran dan hadis qudsi. Ya, Quran lebih utama karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan redaksinya secara langsung. At-Ta'rifat halaman 133. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani juga menyampaikan pendapatnya tentang definisi dari hadis qudsi ini. Menurut redaksi dan makna hadis qudsi, keduanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis nabawi selain hadis qudsi maknanya berdasarkan wahyu. Dalam kasus ini luar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi itu redaksinya diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pendapat yang masyhur. Adapun hadis nabawi bila makna diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selain masalah ijtihad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan redaksinya dari beliau. Manahil al-Urfan. Jika kita melihat berdasarkan keterangan dari Az-Zarqawi tentang Al-Quran maupun hadis qudsi, keduanya merupakan sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membedakan dari keduanya adalah masalah statusnya. Dan hadis qudsi juga tidak memiliki keistimewaan khusus sebagaimana Al-Quran. Manahil al-Urfan. Ibnu Hajar al-Asqalani juga memberikan pernyataan tentang hadis qudsi, hadis ilahiyah, dalam salah satu kitabnya yang berbunyi, hadis ilahiyah adalah hadis yang memiliki kemungkinan Nabi SAW mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara atau melalui perantara. Fathul Qorib. Di sini juga ada Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau merupakan salah satu penulis dari kitab tafsir Jalalain, dan beliau mengistilahkan hadis ini dengan hadis Rabbani dengan pernyataan beliau yang berbunyi, al-hadis Rabbaniyah kadibis sahih anna inda qanni andinibi. Hadis Rabbani yaitu seperti hadis yang disebutkan di kedua kitab hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya sesuai prasangka hambaku kepadaku. Hasyiyah al-Athar ala Syar' al-Mahilli. Sekianlah dari pernyataan saya tentang hadis qudsi. Assalamualaikum